Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya. Bertemu lagi kita pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mengawali kegiatan, terimalah salam panganjali umat dari Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kepada anak Bapak, Wayan Mulia, untuk memimpin doa. Trisandia, Bapak persilahkan. Marilah teman-teman kita berdoa Trisanje. Trisanje ngawit. Om. Om. Tat Samitur Waren Wargo Dewasya Dimahi Diyayonat Prachodaya Om Narayana Evedan Sarva Yat Butayat Cambahyo Kawan Niram Janar Nirvikam Nirasyata Suda Dewa Eko Narayana Naditya Vastikasi Iswara Parameswara Brahma Vishnu Jaludrastya Ursa Parikeru Om Papuham Papukamaham Papano Papasambhavi Trahiman Pun Paripanda Sambahya Diantara Suci Om Swamam Mahmad Pamujo Sabdo Papuabi Balayasra Sadasi Om Kesantawiya Kaito Dosa Kesantawiya Wajikom Namu Kesantawiya Manasa Dosa Dan Pramuat Keswaman Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak Bapak Wayan Mulia yang bersama-sama memimpin kita Trisandia. Bapak juga ingin mengecek kehadirannya. Wayan Mulia ada, Kadek Nayaka ada, ya. Berarti hadir semuanya. Ya, tadi sudah anak Bapak memimpin doa, tetap dipertahankan selalu, dilakukan setiap hari 3 kali sehari, ya, berdoa. Di samping itu Bapak juga
ingin mengingatkan materi kita yang minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ingat, Pak. Apa, Adek? Awatara. Oke, Awatara adalah perwujudan Sang Yang Widi dunia untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma dengan perwujudan tertentu untuk menyelamatkan manusia dari ancaman bahaya. Kemudian bagian awatara. Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Narasima Awatara, Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, dan Kalki Awatara. Iya, bagus Kadek. Jadi masih ingat sama materi yang sebelum, yaitu tentang awatara. Jadi awatara itu adalah penjelmaan Tuhan dalam wujud tertentu untuk menegakkan dharma dari adharma. Tadi sudah disebutkan ada Matsya Awatara, Kurma Awatara, Narasima Awatara. Itu jadi awatara itu ada 10. Jadi anak Bapak masih ingat sama materinya yang minggu lalu. Ya. Baik. Ini juga masa pandemi COVID-19, makanya kita belajar secara virtual atau daring. Bapak ingatkan juga selalu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang sehat, kurangi bepergian, sering-sering cuci tangan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Baik, Bapak akan masuk ke materi kita hari ini. Nah, bagaimana anak-anak? Mas, kelihatan slideshow-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Baik. Bapak akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang karma pala. Sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dalam pembelajaran ini nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian karma pala. Yang kedua, bisa menyebutkan jenis-jenis karma pala. Dan yang ketiga, bisa menjelaskan dari masing-masing bagian karma pala, yaitu sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi karma pala. Baik, Bapak akan langsung menjelaskan masuk kepada materi kita hari ini, pengertian karma pala. Nah, jadi karma pala ini berasal dari kata karma dan pala. Karma itu artinya perbuatan, pala itu adalah hasil. Jadi kalau digabungkan kedua suku kata itu karma dan pala, jadi karma pala artinya adalah hasil perbuatan. Nah, itu pengertian karma pala. Jadi sumber dari karma ini ada 3. Yang pertama itu adalah manah, wacika, dan kaika. Nah, jadi sumber karma itu ada dari pikiran, ada perkataan, dan perbuatan.
bagaimana kita sebagai manusia ini harus bisa mengontrol ketiga ini, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran sebagai sumber segala yang harus pertama kita kendalikan. Jadi pikiran itu kita arahkan kepada hal-hal yang baik. Jadi kita berpikir selalu yang positif. Yang selanjutnya adalah perkataan. Sumber karma itu juga adalah perkataan atau wajika. Bagaimana kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan kata-kata kita. Bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita harus yang baik, yang sopan, tidak menyakiti perasaan orang lain. Antara yang lebih dewasa atau sesama kita, biarpun lebih muda daripada kita, kata-kata yang kita gunakan harus yang sopan, yang baik. Itu harus kita biasakan. Nah, sumber karma yang selanjutnya itu adalah kaika atau perbuatan. Bagaimana kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan perbuatan kita, tingkah laku kita. Bagaimana kita bertingkah laku di dalam hidup bermasyarakat. Bertingkah laku yang baik antara sesama manusia. Jangan berbuat yang tidak baik atau merugikan orang lain. Berusaha kita berbuat yang baik. Contohnya seperti apa? Menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Itu adalah wujud perbuatan yang baik. Misalkan ada orang yang kecelakaan, kita tolong. Kalau kita melihat, itu bentuk perbuatan yang baik. Nah, ada juga di dalam Saramuscaya ini mengutip yang berhubungan dengan karma pala. Bapak akan bacakan sedikit atau Bapak tembangkan. Manusia sarwa putasu Nah, ini Bapak akan bacakan artinya. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah pahalanya menjadi manusia. Nah, dari sloka ini, sudah jelas sekali bagaimana kita sebagai manusia dianjurkan harus selalu
berbuat baik. Leburlah segala perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Jadi hilangkan segala perbuatan buruk menjadi perbuatan yang baik. Nah, di sana menegaskan kita hendaknya selalu berbuat baik. Di mana kita sebagai manusia yang mampu meningkatkan kualitas karma kita. Karena kita sebagai manusia diberikan kelebihan manah atau pikiran untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Makanya ada sebuah sloka yang mengutip, menjadi manusia itu adalah sangat-sangat sungguh utama. Mengapa menjadi manusia sungguh-sungguh utama? Itu tadi di dalam sloka ini juga, karena manusia bisa melebur dari perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Jadi manusia itu bisa merubah karmanya agar kedepannya karmanya bisa menjadi baik. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan jenis-jenis karma pala. Yang pertama yaitu jenis karma pala atau bagian-bagiannya yaitu adalah sancita karma pala. Sancita karma pala itu adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya, dinikmati dan masih merupakan sisa-sisa yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Jadi sancita karma pala itu adalah benih-benih perbuatan yang dulu yang akan kita bawa pada kehidupan kita yang sekarang. Apa yang kita terima pada saat ini adalah juga merupakan benih-benih dari karma kita yang terdahulu. Yang selanjutnya prarabdha karma pala. Jadi bagian yang kedua dari karma pala itu adalah prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan yang sekarang yang pahalanya habis dalam kehidupan sekarang juga. Jadi prarabdha karma pala ini adalah sekarang kita berbuat, maka sekarang kita menerima hasilnya. Jadi karma yang kita lakukan langsung kita nikmati semasa hidup ini. Karma pala yang ketiga bagiannya itu adalah kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat kita nikmati pada masa atau waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada waktu kehidupan yang akan datang. Jadi kriyamana karma pala ini adalah benih-benih perbuatan kita yang sekarang yang belum sempat kita nikmati, yang akan kita nikmati pada kelahiran yang akan datang. Jadi makanya pada kehidupan yang sekarang kita harus selalu
berbuat di jalan dharma atau agama. Berbuatlah yang baik, menolong orang lain, jangan menyakiti orang lain, dengan harapan dalam kehidupan yang sekarang ini nantinya kita mendapat pada kelahiran yang akan datang karmanya bisa lebih baik. Ini ada beberapa gambar yang menampilkan tentang karma pala. Ini adalah Hotman Paris, di mana simbol Sancita Karma Pala. Ada ini, yang kedua gambarnya itu adalah orang yang ditangkap, simbol Prarabdha Karma Pala, dia langsung menikmati secara langsung. Ini orang pengemis, nah mungkin pada kehidupan yang sekarang dia berbuat tidak baik, maka yang akan datang bisa dilahirkan seperti ini. Jadi pada intinya kita harus bisa berbuat yang baik agar bisa merubah karma kita. Baik, Bapak akan berikan contoh tentang karma pala. Yang pertama itu tentang Sancita Karma Pala. Ini ada ilustrasi. Di kehidupan yang lalu mungkin kita korupsi. Namun karena sedang berpuasa saat sangat pintar berkelit, pahalanya belum sempat dinikmati, kelahiran sekaranglah dinikmati buah hasil. Misalnya hidup jadi sengsara atau menjadi perampok sehingga dihukum penjara. Nah, itu adalah contoh dari Sancita Karma Pala. Misalkan di kehidupan dulu kita korupsi, karena kita pintar berkelit, maka kita aman dari proses hukum. Nah, karena hukum karma itu sifatnya berlaku kapanpun saja dan universal, maka orang tidak bisa menghindar dari hukum karma itu, pasti akan diterimanya. Bisa saja nanti kehidupan yang sekarang dia dilahirkan menjadi orang yang hina karena perbuatan dia yang terdahulu yang korupsi. Hidupnya sengsara, dia menjadi perampok, ditangkap, dihukum. Itu adalah akibat perbuatan dia yang terdahulu, yang dinikmati pada kelahiran yang sekarang. Selanjutnya contoh Prarabdha Karma Pala. Ini ada, bila Anda mencaci seseorang tanpa alasan jelas, maka Anda akan dipukul dan merasa sakit. Jadi ini apabila kita mencaci orang, lalu kita dipukul oleh orang lain, itu adalah bentuk karma yang langsung kita nikmati sekarang. Yang kedua, ada seorang pencuri sepeda motor, kemudian dia dihakimi oleh warga sampai tewas. Jadi dia misalkan, dia mencuri motor, langsung ditangkap, digerebek oleh warga, maka dia langsung menikmati apa yang dia lakukan dari perbuatannya. Selain itu, misalkan dia melakukan kegiatan korupsi, kemudian dia langsung dihukum penjara seumur hidup. Jadi dia langsung menerima akibatnya. Nah, hindarilah perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Jangan mencaci orang lain, jangan mencuri, jangan korupsi apabila kita tidak ingin menerima karma yang tidak baik. Jadi contoh yang selanjutnya itu adalah Kriyamana Karma Pala. Misalkan dalam kehidupan sekarang kita korupsi, entah bagaimana kejahatan itu tidak berhasil dibuktikan karena kelicikan kita, lalu meninggal dunia, dalam kehidupan yang akan datang pahalanya akan diterima.
namun orang tersebut akan lahir jadi orang yang hina. Misalnya kita korupsi pada kehidupan yang sekarang karena kita pintar dan punya banyak cara sehingga hukum tidak bisa menjerat kita. Jangan senang karena karma pala itu akan berlaku kapan saja, otomatis akan kita nikmati pada kelahiran yang akan datang. Bisa saja kita dilahirkan menjadi orang yang hina, menjadi pengemis, itu adalah pengaruh karma kita yang sekarang, yang kita nikmati pada kelahiran yang akan datang. Itu adalah karma-karma atau hasil dari perbuatan kita. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak Bapak, ada yang kurang jelas, Bapak persilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, Wayan Mulia. Apakah setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan hasil, Pak? Iya, bagus sekali ya, Wayan Mulia. Apakah setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan hasil? Bagus sekali ya. Jadi sudah Bapak jelaskan tadi, setiap apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, itu sudah pasti akan mendapatkan hasil. Mengapa demikian? Karma itu berlaku kapan saja. Tidak sekarang kita menerima hasil perbuatan kita, maka akan kita nikmati pada kelahiran yang akan datang. Bisa juga perbuatan yang kita lakukan sekarang, kita nikmati kelahiran yang sekarang. Misalkan, anak Bapak tadi mulia, memukul temannya, pas langsung dibalas dipukul. Nah, jadi itu langsung dinikmati. Jadi semuanya akan dinikmati. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil. Apabila kita melakukan hal-hal yang baik, maka hasilnya kita dapat baik. Apabila kita berbuat tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Makanya hendaknya kita sebagai manusia, kalian juga sebagai siswa, berbuatlah yang baik. Suka menolong orang lain, membantu orang lain. Ya, ada lagi yang bertanya? Saya, Pak. Ya, Adek. Apakah kelahiran kita yang sekarang akan ada hubungannya dengan karma sebelumnya? Iya, baik. Ya, apakah kelahiran kita sekarang ada hubungannya dengan karma yang sebelumnya? Otomatis ada. Jadi, karma kita yang terdahulu adalah menentukan kelahiran kita yang sekarang. Misalkan, kita kok menolong orang lain masih saja kesusahan. Kenapa kita enggak mendapatkan kebahagiaan? Kita sudah berbuat baik. Nah, kita jangan mengeluh dengan hal-hal seperti itu. Itu adalah bentuk karma terdahulu kita yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Jadi, apa yang kita terima hendaknya kita syukuri. Itu adalah sebagai wujud karma yang kita terima. Nah, tugasnya sekarang kita adalah melakukan hal-hal yang baik untuk merubah karma kita pada kelahiran yang akan datang agar bisa menjadi lebih baik. Bagaimana? Jelas? Jelas, Pak. Ya. Baik.
Sebelumnya, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak akan menyimpulkan materi kita. Jadi, karma pala itu adalah berasal dari dua suku kata, yaitu dari karma dan pala. Karma artinya perbuatan, pala artinya hasil. Jadi karma pala adalah hasil perbuatan. Bagian-bagian karma pala ada 3. Yang pertama, sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Baik, Bapak ingin mengingatkan juga kalian untuk nanti tugasnya Bapak kirimkan lewat WA, dikerjakan tepat waktu. Di samping itu, materi kita yang akan datang, lanjutan tentang cerita tentang karma pala, itu dipelajari agar pembelajaran kita lebih baik lagi dan selalu meningkat. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Santi, santi.